Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum buat Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang nasib Edis ya. Jadi Edis itu 2 hari yang lalu berangkat ke Singapura. Ya, 2 hari yang lalu. Terus kemarin dia tersesat di Singapura. Ya, terus dia pusing gimana cara supaya lebih murah. Ya sebenarnya nggak tersesat juga, karena yang penting ada uang ya. Yang namanya di kota besar nggak mungkin tersesat. Yang penting ada uang. Ya tinggal panggil taksi gitu kan, langsung bisa sampai ke tujuan. Apalagi Singapura merupakan negara yang aman kok. Ya nggak akan tertipu, nggak akan ditipu juga sama supir taksi. Cuman di sana memang biayanya lebih mahal. Ya biayanya ya kemana-mana cukup mahal walaupun negaranya itu negara yang kecil. Ya namanya juga di sana cost living-nya tinggi ya, biaya hidupnya tinggi. Jadi si Edis ini agak kacau balau, saya juga nggak ngerti jalan pikiran dia. Di mana-mana orang kalau berlibur atau pergi ke satu tempat, itu yang dibeli bukan hanya tiket kesananya ya, bukan tiket perjalanannya aja, tapi biasa sekalian tempat nginapnya ya, sekalian tempat nginapnya. Kecuali kamu ya bisa nginap di sembarang tempat, misalnya kamu bisa tidur di taman atau kamu bisa tidur di musola atau masjid. Masalahnya kan Edis nggak mungkin juga tidur di masjid gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah terakhir dia lebih memilih tidur di masjid kalau nggak punya uang. Karena dia kadang-kadang bisa jadi bunglon juga gitu ya. Dia dia demi sesuatu bisa jadi bunglon. Bahkan saat orang buka puasa ya, dia ikutan masuk supaya dapat makan gratis. Tapi kali ini mungkin dia nggak lakuin itu karena uang donasi yang masuk ke dia lumayan banyak. Ya, jadi uang donasi sudah lumayan banyak dan dia memutuskan nggak jadi ke Inggris, dia lebih memilih pergi ke Singapura yang dia pikir lebih murah. Ya di otak dia pikir lebih murah karena dia ngecek biaya kuliahnya lebih murah. Kalau biaya kuliah ya Singapura lebih murah, tapi biaya hidupnya 11-12 sama Eropa. Bahkan kadang-kadang Singapura bisa lebih mahal, ada beberapa item itu lebih mahal Singapura daripada Eropa ya. Terus inilah lucunya Edis nyampe di Singapura kebingungan, baru kemarin dia minta tolong ke saya. Sebenarnya dia minta tolong ke semua orang, cuman yang nolongin saya pula. Pas saya kasihan lihat dia, saya pikir dia ada apa-apa ya. Kalau ada apa-apa, saya pingin suruh orang datang ke tempat dia rekamin gitu. Kalau dia masuk penjara atau ditangkap atau apa ya, ternyata bukan. Ternyata dia kebingungan ya bagaimana supaya bisa lebih hemat dalam hal akomodasi. Terakhir saya bantuin ya. Tadi saya bantuin dan teman-teman mungkin bisa lihat juga ini ya video tadi malam di HMC ya di HMC saat Edis menceritakan dan curhat-curhat ya, dia kemarin sempat curhat-curhat. Mungkin kita saksikan dulu video percakapan kita, nanti baru kita tanggapi ya. Ada beberapa hal yang kemarin lupa saya sampaikan, jadi saya sampaikan di sini saja. Oke, kita putar dulu. Ya, jadi terakhir dia nggak merokok. Jadi terakhir dia takut, dia ngecek ke rumah sakit. Jadi kemarin dia ke rumah sakit untuk ngecekin gitu kan, ada apa-apa nggak gitu ya. Tapi dia nggak ngomong hasilnya apa, cuman dikasih obat terus udah pulang kok. Nah, udah pulang gitu. Belum sampai inilah, belum sampai tewas lah dia ya. Jadi kalau si Nandar bikin udah hampir tewas. Tapi sebenarnya enggak. Buktinya tadi dia live ya. Ini dia juga lagi live bahas, dia tulis Nandar fitnah dia. Oke, di sini udah ada Edis ya yang udah muncul. Dis, kau sendirian atau bawa istri sebenarnya sih? Lupa aku tanya tadi. Woi, udah kuduga ini pasti digoreng-goreng ini. Lo kan kau yang suruh tadi kan? Kau yang suruh jadi gelandang, kau tulis. Ya kau suruh bilang jadi gelandangan. Ya udah aku bilang jadi gelandangan sesuai lu bilang. Kan? Memang luar biasa. Kan awal mulanya kan saya kan bikin status kan, siapa teman-teman yang ada di Singapura kira-kira bisa bantuin nggak, bisa minta tolong nggak kan kamu kan balas, makanya saya balas. Waktu saya balas itu saya udah pikiran, oh ini pasti jadi konten. Ya udah saya bablasin aja sekalian tuh, bikin konten. Saya udah tahu sebelum saya ngomong pasti jadi konten ini, udahlah ya kan. Tuh Tergantung juga nih. biar Enggak, jadi aku tadi konten mau bahas. kalian gitu. Aku mau bahas ya saya Pariaji, tapi nggak apa-apa lah gara-gara Edis bilang, ku utamakan Edis dulu ya, mumpung ada lu juga gitu. Kalau nggak nanti susah lu jadi badut. Ini mumpung lu masih mau jadi badut. Ya, intinya pokoknya apa ya? Intinya gue udah nolongin lu kan. Kalau nggak lu babak belur. Udah. Intinya sekarang lu ngapain ke Singapura? Biar penonton tahu nih.
Ya, nggak semua harus diceritakan lah. Yang jelas pokoknya Nggak semua, sebagian kan? Ya udah sebagian. ya sekedar inilah apa namanya program gitu lah. Program gitu lah. Udah daftar, udah selesai? Ya nggak harus diceritakan semua lah. Oh iya, Intinya masa pokoknya- sekolah aja pun takut kasih tahu. Indonesia, Asia's new economic core. Tahu, ngakak gue lihat Ludis. Kan nggak semuanya harus dikasih tahu. Intinya kan saya tuh bikin status kalau ada teman-teman yang di Singapura kan, kalau bisa ketemu atau apa gitu kan, ngobrol-ngobrol. Soalnya emang kaget saya kan baru pertama kali ke sini kan, jadi ya terkaget-kaget lah kalau kita pikirin sama kita mau ini aja, mau misalnya karena kadang-kadang kan kita mau minum nih atau lapar kan, kita kan cari tempat makan. Nah itu kalau pagi-pagi itu kita harus pergi nyari yang nyediain minuman atau makanan. Itu kalau belum jam 11 itu belum ada yang buka. Jadi kita harus pesen taksi, ya kita pergi ke tempat orang jual minuman atau makanan itu. Kami nggak nanya masalah Singapura gimana ya, itu nggak penting. Aku nanya kamu aja gitu, nasib kamu tuh gimana. Nggak usah kamu jelasin Singapura. Ada sebagian penonton kita juga ada yang tinggal di Singapura, ada yang tinggal di Malaysia ya. Dan makanya kan, ya makanya itu kalau inilah suasananya. Kalau apa namanya, kalau ada teman-teman gitu kan yang terutama yang Kristen gitu kan, mungkin bisa apa namanya ya ngobrol-ngobrol lah, ketemu di sini gitu. Ini kan hari Jumat, lu minggu ke sini aja. Kau ke City Harvest aja, bagus itu gereja. Nanti kau ke City Harvest, kau curiin dombanya sebagian. Itu ada sekali ibadah tuh 8.000 orang ada itu. City Harvest itu kalau ibadah jam 10 pagi 8.000 orang ada. Yang mana tahu mau jadi dombanya kamu, lumayan itu. Yang tukang goreng terus Julius, domba-domba nah, apa? Itu gereja terbesar di ASEAN loh. City Harvest itu gereja terbesar. Entah apa lah Julius. Enggak, kau dari tawar ini enggak? Semua digoreng loh. Luar biasa. Kan sama kayak kamu jual gorengan gitu kan. Enggak apa-apa, gorengan tuh laku. Oke lah, kau ngapain di luar jam segini? Coba aku tanya kau. 11:30 malam di luar ngapain kau, Dis? Wah, ini mencurigakan ini. Emang di sana jam berapa sekarang? Ya di sini jam 11:30 lah, di sana kan 11:30. Iya, di sini 11:30. Ya kau ngapain? Mau cari perempuan? Ini karena daerah Gelang ya, mana tahu mau cari perempuan, Edis? Saya nggak ada kayak gitu Yus. Nggak, aku kan nanya, kok marah pula lu, Dis? Udah ada juga teman yang ketemu sama saya di sini, ngerti lah. Teman yang ketemu sama saya kesini sama siapa, ya pasti tahu lah ini. Nggak, lu kan ngapain? Cuman aku mau nanya ini ngapain malam-malam di jalan? Ngapain kau malam-malam di jalan? Tadi udah di hotel. Cari makan. Oh, cari makan. Oh, siap-siap cari makan. Oke. Jadi mulai kapan nanti kamu permanen? Makan di sini sekali makan 200.000 sepiring. Ya itulah, jangan jadi orang susah, jadi orang kaya biar enak. Kau lihatlah Saifuddin di Amerika aja nggak ngeluh dia makan. Mana pernah dia bilang di Amerika makannya segini, ya saya nggak ada duit untuk makan gitu. Nggak sampai segitu. Kau tirulah Saifuddin, gagah dia ya. Di Amerika pun dia beli jas 25 juta. Kayak gitulah dibikin. Iya, kalau saya kan nggak seperti itu. Ya punya cita-cita, itulah kau belum segitu. Bukan itu, tapi kau belum segitu, levelnya belum nyampe. Itulah kau harus naik level gitu. Ya, kalau saya kan nggak seperti itu. Kalau saya kan tujuannya kan yang ini kan. Memang tujuan Saifuddin apa coba? Tujuan gimana maksud? Ya tadi kau bilang nggak mau kayak Saifuddin. Memang Saifuddin salah apa? Nggak ada yang salah. Ya kan kamu bilang saya mau beli apa? Jaket apa? Mau beli jas apa? Aku bilang jangan kalah. Saya bilang kan malu-malu gitu. Makan saja 200.000 kok komplain. Saifuddin beli jaket 25 juta aja santai pamerin. Komplain lah masa makan 200.000 sepiring kan aneh gitu loh.
Ih, kok aneh pula, kalau ada aja buktinya orang tuh makan juga kok. Enggak, saya cuma bilang pesan bahwa memang di Indonesia itu memang tiada duanya. Kita Murah. kita 15.000 perak itu makan udah kenyang berdua lagi, ya kan? Artinya enak Indonesia kan? Gimana? Lebih enak Indonesia kan? Ya namanya kita lahir asli Indonesia ya pasti walaupun gimana pun ya tetap cinta tanah air lah. Jadi kenapa dihujat Indonesia kalau gitu? Ini kok banyak kali oten-oten hujat Indonesia kalau gitu. Siapa yang menghujat Indonesia? Paul Jang, Saipudin. Nggak ada yang menghujat Indonesia. Cuman keadaan hukum di Indonesia itu memang timpang gitu. Bukan Indonesianya yang dihujat. Mana ada orang yang hujat-hujat Indonesia? Yang sedang disuarakan itu ketidakadilan di Indonesia. Bagaimana hukum itu tumpul, ya kan? Tumpul ke mayoritas, ke minoritas itu tajam. Seperti misalnya bohong itu. Banyak juga orang minoritas yang kaya-kaya. Oh, bohong gimana? Enggak, itu fakta kok, bohong gimana? Kita lihat aja lah kasus. Kita lihat aja lah kasusnya. Gini loh, Yus. Kita lihat lagi. Contoh gini. Banyak orang minoritas Chinese lah. Aku langsung bilang suku Chinese yang kaya. Buktinya secara hukum mereka juga enak-enak aja kok. Bisa ngapa-ngapain, nggak ada masalah kok. Indonesia tuh plus minus lah, Dis. Jadi Singapura mungkin ada kelebihan di sini, tapi ada kekurangan di sini. Kayak contoh lu bilang, kekurangannya makannya mahal, ya. Terus di Singapura kau susah jadi orang kaya. Karena jualan kau laku pun, kalau kau jual di kaki lima, harga kamu cuma boleh segitu. Di Indonesia kalau kau laku, kau mau bikin harganya 1 juta satu porsi pun nggak apa-apa. Jadi semua ada plus minus lah. Enggak, sebenarnya dimanapun kita tinggal itu, kalau kita nggak makan di warung itu murah-murah aja. Kalau kita goreng masak sendiri kan murah. Ya kan? Enggak juga di Singapura sayurnya mahal kok. Ya, walaupun gimana pun kalau makan di warung ya tetap habis lah kita. Gitu ya intinya semua negara itu ada kelebihan di negeri orang kan. Kalau misalnya kita punya tempat penggorengan sendiri, kemudian punya ya sepeda motor lah buat ke warung-warung itu. Kalau nggak ada sepeda motor kan kita mau ke warung itu aja kita harus pesen taksi. Nah ke sana itu. Waktu di sekolah, saya pernah dapat nilai bagus tes tata bahasa Inggris. Tetapi saya nge-grab itu ya dari 6 km itu bayarnya 180.000, $18. Pulangnya lebih mahal lagi. Pulangnya bisa-bisa sampai $25. Ya karena mutar. Ya itu makanya kayak gitu, habis-habis kayak gitu kan. Makanya jadi itu pun banyak duit donasi dari Kosen Bodoh kok. Dari Kosen Dungu. Wah, ada si Bacai. Ya, saya rasa udah cukup ya bagi teman-teman yang mau nonton lengkapnya ya silakan nonton yang di HMC aja ya. Soalnya biar nggak kepanjangan ya. Jadi lucu nih Edis yang ngeluh-ngeluh. Aku ngakak juga lihat dia ya. Dia chatting aku, dia nginapnya di tempat yang benar-benar menyedihkan dia bilang ya. Air pun apa dia bilangnya kemarin, coba aku lihat dulu ya. Dia bilang masalah ini air, terus ada beberapa dia komplainin, dia bilang nih hotelnya udah 500.000 loh Yus, dia bilang kok jelek kali. Aku bilang di Singapura 500.000 tuh ya hotel jelek ya. Terus dia tinggalnya di daerah Geylang pula ya. Daerah Geylang tuh daerah Red District lah. Red District itu ya daerah orang-orang nyari perempuan nggak benar ya, untuk ya losmen melati lah, kalau di Indonesia losmen melati. Ya dia yang pergi ke tempat seperti itu. Saya udah bilang pesannya tuh online. Kalau pesan online kan lebih murah. Biasanya 80 Singapura dolar udah kayak bintang 2 lah ya. Udah kelasnya Oyo di Indonesia lah. Kalau kelasnya Oyo tuh 800.000 di sana kurang lebih ya. Kalau mau yang agak bagus ya 1 juta lebih lah. Itu yang bintang 3, bintang 4. Cuman di sini entah apa-apa aja ya. Dia pergi ke sana, rupanya dia nggak nyari hotel dulu. Dia nanya orang tinggal daerah mana yang murah, dia ke sana. Ya udah sampai di sana, baru dia nyariin hotel sendiri. Inilah gebleknya Edis. Terus kedua dia ngeluh-ngeluh aja, tapi agak bagus ya. Dimana rupanya walaupun itu uang donasi, dia hematin. Ada orang kan mentang-mentang uang donasi, udahlah asal hajar aja gitu kan. Bukan uang dia kok, uang dari para oten-oten gitu kan. Kalau dia masih mikirin gitu, dihemat-hematin. Mungkin dari Ustadz Unggul nih. Ustadz Unggul pula. Bang Alwan. Dari Ustadz Alwan. Lihatnya gimana nih Bang? Si di sini. Lucu sekali dia ya. Curhat-curhat dia.
Iya, gini, kalau kalau yang bisa saya tanggapin itu kan ada WA saya kirim kan, bagaimana dia mungkin curhat sama si Sofiatul, kemudian atau mungkin juga dengan Kristen yang lain, biar dia bisa dapat donasi untuk studi yang jumlahnya 20.000 dolar atau sekitar 280 juta rupiah ya. Dan yang buat saya itu berpikir itu, kalau ini dari saya pribadi ya, di sini effortnya apa gitu loh. Selain daripada mengklaim bahwa dia uh, bisa bahasa apa, bisa bahas Quran gitu kan. Tapi kalau dari sisi keilmuan kapasitasnya nggak ada sama sekali. Saya bandingkan dulu ya, saya komparasi dengan apologet Muslim ya. Ada saudara-saudara kita yang apologet Muslim itu yang belajar bahasa Aramaik, belajar bahasa Hebrew, ya, belajar bahasa Arab dengan mendalam. Ya, mereka tuh belajar dengan dana sendiri dan tidak cengeng seperti itu. Si Edis, saya lihat effortnya itu sangat sedikit ya. Ya mungkin kayak sekedar menerjemahkan dari bahasa Inggris ya mungkin bisa. Buku-buku yang saya pernah lihat dia tampilkan di media sosial itu dia buku-buku yang punya orientalis yang berbahasa Inggris atau punya apologet Kristen yang berbahasa Inggris. Nah, tidak ada yang spesial menurut saya. Tapi memang ya, saya boleh katakan bahwa orang-orang Kristen yang mendukung itu, meskipun soal seperti ini aja itu luar biasa gitu. Untuk sekedar memberi bantuan kepada Edis itu untuk itu luar biasa. Dan kita tidak tahu berapa banyak budget yang mengelucur ya. Bang Julius tahu berapa dana 50-an. yang masuk? Ustaz Alwan, 50-an sih kemarin ngomongnya baru 50-an 50. juta. Itulah Ya, kenapa dia luar nggak jadi ke biasa. Inggris. Dia ke Singapura, terus rumah dia kan masih kredit, ada hutang juga lah dia sama orang. Itu nanti rencana Hmm, dia jual, masih ada sisa beberapa ratus juta lah. Tapi nggak usah saya bilang lah kenapa ya. ya, Tapi ya, intinya ya. dia udah hitung-hitung. Cuma dia salah salah ngitung. Ya dia salah ngitung, baru dia terakhir cerita. Dia nggak nyangka kalau Singapura itu jauh sekali sama Indonesia. Jadi aku bilang ya kamu jangan samakan. Memang sesama ASEAN. Tapi standar dia Singapura itu udah sama kayak Jepang, gue bilang. Bahkan dibandingkan Taiwan dan Hong Kong sama Cina, Singapura tuh di atas untuk biaya hidup. Ya, untuk biaya hidup dia di atas kalau dibandingkan dengan Cina, Taiwan masih lebih murah kamu ke Cina atau Taiwan atau daerah lain gitu. Kalau Singapura itu memang setaranya udah sama Jepang, bahkan ada beberapa barang itu kan dia lebih mahal daripada Korea. Untuk makanan imbang lah sama Korea. Cuman di situ salah prediksi. Jadi aku bilang kamu jadi gembel kalau kayak gini. Karena dia prediksi kemarin dari YouTube dia dapat 5 jutaan, dia pikir bisa survive ya. 5 jutaan dia bisa naikkan ke 10 gitu kalau dia udah di sana. Ya, eh, itu yang yang kita harus garis bawahi gitu loh. Pertama, kalau saya dengan Edis itu saya nggak tahu percaya orangnya. Eh, Manipulasinya tinggi, ya. Saya beberapa kali dikibulin itu sering beberapa kali. Ya masalah buku ya. Misalnya ketika dibujuk-bujuk terus untuk ke channelnya, begitu saya ke channelnya dia saya pikir ini orang ular beludak juga dia, nggak bisa ya. Tapi dukung dia, support dia itu ya mungkin sebenarnya ini cuman ya paling tidak kan dia mau tunjukkan bahwa dia, Ustaz Lawan, suaranya nampaknya pertanyaannya agak kalau putus-putus nih. dia minta donasi gitu, Halo, halo. dia Coba mau tes sekolah ngomong di Ustaz. mana? 280 juta ya. Jaringan kayak kurang bagus gitu ya. Terus, iya ya, cek kayaknya jaringan ini. Cek, cek. Sudah. Coba saya ganti ke ini ya. Oh, udah bagus, Ya, udah bagus. Aku punya yang jelek tadi. pribadi. Bentar. Ini udah bagus kok.
Halo, halo. Ya, jadi ya mungkin lagi nunggu Sakrawan ganti. Ya, jadi kalau si Edis ini dia prediksi kemarin pinginnya ke Inggris. Cuman gara-gara ya dia melihat Saipudin di luar udah enak-enak ngomong, dia ingin gitu. Jadi nggak tahan dia ya. Jadi Edis ini nggak tahan melihat Saipudin yang di Amerika bisa keluar-keluar suka-suka hatinya. Jadi dia nggak bisa lagi tahan. Bang Julius, Ya, halo kawan. suara saya gimana? Udah jelas ya? Udah Ya, ini bagus. udah kembali. Ya udah bagus, nggak putus-putus lagi. Udah bagus nih. Nah, Ya, ini cuman hilang agak lagi. delay mungkin ya, agak lambat saya dengarnya dari sini. Ya, bisa jadi agak lambat. Tapi mungkin lanjut aja, Oh silakan lanjut. Ustaz. Ya. Iya, jadi eh saya lihatnya begitu ya. Ini sebenarnya justifikasi aja sih. Orang kalau mau misalnya belajar sekolah misalnya, dia kan cerita berapa ya, tuitionnya berapa, biaya biaya eh, fee entry-nya berapa, biaya sekolahnya berapa. Kemudian kalau untuk 20.000 dolar itu kan kecuali beasiswa ya, itu aja sebenarnya nggak cukup itu kalau 20.000 dolar itu, kalau apalagi kalau ibarat gitu. Nah, ketika dia mengganti dan hanya dapat sekitar 50 tadi dikatakan, ya paling tidak itu buat jalan-jalan Edi saja lah paling. Habis dipakai jalan-jalan aja gitu. Nanti dia hilang beberapa saat terus dianggap ya dia sudah sekolah. Ya lumayan kan dapat 50 juta kan. Kemudian mengeluh-ngeluh lagi gini lah. Makanya eh, kalau saya sendiri berpikir ya memang kasihan juga sih sebenarnya kelompok-kelompok yang artinya audiens atau penonton dari eh, para apologet Kristen ini karena mereka tuh jor-joran sekali ya. Saya nggak tahu apakah itu pakai dana apa, tapi ya kadang-kadang dalam hal yang menurut saya tidak terlalu urgent. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kalau dari sisi komparasi kompetitif itu sebenarnya Edis itu bagian dari apologet Kristen yang menurut saya tidak kompetitif gitu loh. Saya nggak tahu dari mananya yang dianggap dia kompetitif. Pengetahuan bahasa asli nggak ada. Kalau misalnya dia kan paling suka bertanya tentang Islam, dia nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu baca Quran yang berbahasa Arab. Minimal cara bacanya aja dulu nggak tahu. Nah ini kan jadi problematik. Artinya saya saya sebenarnya justru mau kasih dia gratis loh Bang Julius. Pengajaran Ya, itu saya mau kasih gratis. Artinya nggak usah repot-repot cari donasi kan waktu itu saya sempat sempat ngejek dia sebenarnya kan. tidak Saya gitu, sempat Sakrawan. Aku udah bilang sama dia, kalau sekolah, dia kan kasih aku nama sekolahnya ya, tempat dia mau sekolah. Itu aku udah ngecek, itu nggak bagus-bagus amat gitu. Dibandingkan itu, di Indonesia jauh lebih bagus. Cuman dia mengincar supaya bisa keluar-keluar aja. Karena nggak mungkin dia ke Malaysia kan. Kalau ke Malaysia mau lah dia diganyang di sana kalau dia hujat Islam. ya itu kan tidak akan tidak sesimpel itu gitu kalau untuk keluar negeri lalu kemudian cuman sekedar mencari kebebasan berbicara saya pikir di mana saja pasti juga itu ada konsekuensinya bahkan di daerah Singapura juga pasti ada konsekuensinya gitu tidak sebebas-bebas ya itu kan setiap negara kan beda-beda gitu yang saya tuh gini loh yang saya greget itu kayak gini gini kamu mau belajar apa gitu kalau kamu mau belajar kekristenan ya kan ya mungkin masih lebih lebih paham Lugat Tambunan gitu belajar aja sama Lugat Tambunan lah dia kan ciri-ciri khas yang dia bawa kan membahas Islam gitu kan hampir-hampir dia tuh nggak mau ditanya maunya bertanya terus sampai saya gelari dia pawang bertanya cuman saya kasih tahu gitu Edis daripada kamu kayak kuldesak gitu muter-muter di situ aja terus bagaimana kalau saya naikkan tingkat kamu bisa bahasa Arab jadi bikin syubhatnya itu keren gitu tidak mutar-mutar atiullah wa atiur rasul, tidak mutar-mutar ke apa namanya ke yang itu aja gitu ya. Ke Maryam ya ibunya anaknya eh, tidak berkembang. Nah kalau ingin berkembang, ayo saya ajari nih kan bahasa bahasa Arab. Saya ajari dari alfabet dulu, gratis, gratis. Kamu nggak perlu donasi. Kalau sekarang kamu dapat donasi dari Kristen-Kristen yang malang-malang itu, yang kasihan-kasihan itu, yang mungkin aja makan susah, ya dia dapat donasi 50 juta, terus dia cuman ke Singapura
di sana, ya kan? Yang nggak jelas bikin ngapain di sana kan? Mana menekete ya kan? Dia ngapain di sana? Kita tidak tahu dia ngapain di sana. Ya terus sekarang dia ngeluh misalnya makanan susah. Oh iya, kalau saya ingat dulu, saya nggak pernah ke sana, tapi cerita dari teman-teman saya yang studi banding sana, saking mereka harus menghemat uang karena itu studi banding ya, eh, mereka cuma dapat tiket berangkat itu mereka kalau mau makan itu kadang cari-cari pesta pernikahan, karena di pesta pernikahan mereka bisa dapat makan gratis, kemudian ngisi air di tempat-tempat air minum gratis itu informasi Tapi yang saya dapat minum sih seperti itu. minum air ledeng udah bisa kok di sana, langsung bisa minum kok. Iya, ya itu juga teman saya cerita juga gitu ada air leddeng yang udah Aku udah kemarin bilang sama bisa dia gini, langsung diminum. usahawan. Di Hmm. Singapura itu ada beberapa tempat dia untuk ini, untuk ruangan ini ya, di toilet itu ada kayak toilet yang khusus untuk ngurusin bayi, yang apa yang kan biasa kan toilet itu dibagi manula ya, manula terus toilet cowok cewek sama satu lagi untuk ibu ngurusin anak. Itu yang ibu Hmm. ngurusin anak, ruangannya yang lumayan gede ya, itu bisa untuk tidur, bahkan ada kipas anginnya dalam. Aku bilang kamu tutupin aja dari dalam kan nggak tahu. Kamu pakai aja ruangan itu gratis jadinya. Ya, artinya setiap daerah itu pasti ada low cost budget gitu. Pasti ada itu tempat-tempat makan yang lebih murah gitu. Pasti ada. Artinya yang bisa dijangkau dompet lah. Saya pernah nonton apa food uh, uh, seperti pariwisata makanan gitu. Dia ngejelasin spot-spot murah di Singapura. Cuman maksudnya gini loh, itu jadi nggak urgent dan nggak penting gitu. Karena pertanggungjawaban dana 50 juta itu dipakai ngapain gitu kan. Dia Dia kelihatannya nanti supaya cerita, ini Bang Alwan, supaya biar kesannya itu dia nggak kayak oten-oten yang lain. Kalau oten-oten yang lain mentang-mentang uang donasi asal beli aja. Kalau dia kan minimal dia kelihatan, oh saya nih sampai bela-belain pakai loh jalan kaki gitu. ya Ha, saya berangkat. hemat-hematin gitu. Sebenarnya justru nanti itu jadi alasan juga. Oh saya ke Singapura nih uangnya di sana 500.000 Mahal. sehari. Jadi 10 hari aja udah 5 juta. Habis sudah uangnya gitu. Kemarin dia ngeluh udah habis 2 juta. Dia terkejut. Dia bilang udah habis 2 juta. Aku ketawa dia. Iya, supaya cepat kelihatan habis donasinya dan dia balik lagi ke Indonesia kan dan dia akan cerita bahwa ya dia sudah berusaha untuk ini tapi dananya nggak cukup kan begitu aja. Itu simpel aja isi kepala daripada edisi itu untuk kita baca. Ini kan manipulasi budget aja ini sebenarnya. Dari 280 juta itu kan nggak ada niat sama sekali tuh mau keluar gitu. Itu kan cerita-cerita. Gini, kalau kalau saya Tapi itu dia sendiri ngomong sama sudah saya nggak gini Bang percaya Alwan. dengan Ya, edisi itu. dia sering ya kadang-kadang chatting kayak aku gangguin gitu kan. Terus dia bilang gitu, wah enak kali ya Saipudin sudah kebebasan gini-gini. Gue bilang, apa pula gitu. Kau macam di Indonesia pernah kena kasus aja, perasaan dari dulu lu aman-aman aja. Walabunya aman-aman aja. Ya, terus yang lain juga merasa enak kok di sini. Iya dia bilang, kamu bilang gini-gini gini ya. Dia merepet lah semua ya. Jadi sejak melihat Saipudin dia termotivasi gitu. Sangat termotivasi, dia nggak mau nunggu. Kemarin tuh aku udah sarankan, ya channel kamu tuh lumayan besar di saya bilang. Apalagi banyak channel-channel Kristen itu ngambil video kamu loh. Dan lebih laku gitu. Contohnya kayak YNR, terus ada si siapa Yoel itu ya. Terus ada beberapa channel Kristen suka ngambil punya Edis. Aku bilang, ya kamu minta aja fee sama mereka kan kamu butuh duit nih sekarang. Ya kamu minta aja sama mereka bagi hasil kayak gitu kan. Video kamu, dia kan nggak pandai maksimalkan videonya. Oten-oten yang maksimalkan videonya Edis ya minta lah gitu kan. Ya bilang aja nih untuk uang Hmm. sekolah kamu daripada kamu beratkan ke oten-oten. Ya, maksudnya gini lah, kita Ya, kita nggak bisa pungkiri kalau yang dari YouTube ini kan kita boleh ambil gitu. Kalau yang dari penonton yang kasihan penonton kan. iya, maksud saya, tapi bukan itu sih sebenarnya, Bang Jul. Kalau itu nggak akan mungkin lah si Edis. Edis ini begini, mulutnya tuh nggak bisa dipegang kata-katanya, berubah-berubah itu. Jadi memang nggak bisa dipercaya orang itu. Saya udah beberapa kali merasakan itu sendiri langsung gitu. Bagaimana dia memutarbalikkan fakta gitu. Saya bilang waktu itu dia bilangnya saya takut. Padahal kan saya lagi di jalan. Udah saya foto juga jalanannya. Wah, ini orang orang nggak bisa dipercaya nih. Kemudian eh, ketika saya diajak aja dibujuk-bujuk ke channelnya, giliran ke channelnya
Suaranya putus-putus Gitu lagi Bang Alwan. ngajang aja kok. Ya, tunggu, aku nggak kedengar suara Bang Alwan, cuman aku Gitu. tambahin Jadi aja. memang dipegang omongannya. Ya, aku kalau Edis memang nggak bisa dipegang. Contoh aja ya, kayak kemarin dia buat di konten dia bilang Julius nggak Artinya komitmen. kalau omongannya konsekuensi aja begitu, apalagi ya. Halo Bang Alwan, halo suaranya Bedain putus-putus Bang Alwan. dana-dana yang besar ya. Tunggu ke mute dulu, karena suaranya nggak kedengar sama sekali nih. Ya kalau Edis pernah juga aku kejadian, aku bilang sama dia, aku konten ini, oh dia bilang aku mau masuk, dia bilang, tapi jangan kasih orang lain masuk, dia bilang ya, jangan ada handbance dan yang lain-lain. Oh aku bilang bisa, tapi cuma 10 menit sampai 15 menit. Ya itu di awal aku bilang jam 8. Ya jam 8 aku bilang kamu kalau duluan masuk nggak apa-apa. Biasanya orang ini kan setelah aku live berapa menit baru muncul. Aku bilang nggak apa-apa, aku kasih 10 sampai 15 menit. Rupanya Edisnya ya dia belum masuk jam 8 karena dia bilang lagi siap-siapin. Terakhir ya nggak mungkin aku nunggu dia, aku ngomong-ngomong ada yang masuk, aku naikkan lah. Tiba-tiba dia komplain, dia bilang wah Julius nggak benar gini-gini. Baru aku kasih lihat share-nya kan, aku udah bilang aku cuma bisa kasih waktu 10 sampai 15 menit. Kalau kamu telat masuk ya aku terpaksa naikin orang gitu kan. Jangan kamu merasa kamu harus diutamakan terus, nggak bisa. Ya semua orang punya hak yang sama. Ya terus si di sini memang kadang lucu ya. Nanti aku sharekan ini WA dia ya. Ini ya. Jadi dia tulis thanks ya. Habis duit cuma buat naik-naik taksi ya. Aku jelasin. Merana banget nggak ada motor di sini, nggak bisa gerak. Hotel $50, bau rokok, tidur tak enak, selimut tak ada. Memang lebih enak di negeri sendiri. Jadi aku bilang kamu pun ngapain gitu ya. Tinggalnya di daerah Gelang pula. Ya aku bilang yang nyaman ya $100 lah yang baru enak. Buset 1 juta cuma buat tidur doang ya. Iya gitu kan, aneh-aneh jenis Edis memang. Oke. Iya. Suara saya gimana? Jelas ya? Ini udah bagus. Ya gitu memang Edis, nggak bisa dipegang omongannya. Makanya saya nggak tahu gini ya, pola pikir dari orang-orang yang ini. Seperti misalnya Saifuddin ya, itu kan disupport sekali sama Kristen itu, dikirimin duit. Itu kan apa? Jadi kayak padahal kan saya pikir juga banyak orang Kristen yang miskin ya. Saya justru bersyukur gitu loh. Maksudnya alhamdulillah umat Islam itu selektif gitu dalam berbagi, dalam memberi ya. Karena aturan-aturan itu tadi kan kita selalu melihat asas manfaat gitu. Ya, kalau dipikir kompetitifnya itu banyak saudara-saudara kita itu justru belajar itu mengorbankan dana, budget pribadi untuk belajar agama itu atau perbandingan agama gitu. Saya ada satu orang itu dia apolog kristolog muslim. Setiap mau belajar itu dia karena nggak punya komputer, dia beli buku, habis buat beli buku dia. Beli buku, beli Bible, kemudian ada satu waktu dia kehabisan dana sama sekali, nggak ada dana. Yang dia mau jual itu bukunya bahkan. Dan saya lihat itu hartanya cuma itu aja gitu. Ini perbedaan yang sangat timplang menurut saya. Tapi it's okay, nggak jadi masalah. Yang paling penting itu tadi bahwa komitmen itu dan amanah itu memang harus kita jaga, harus dijaga baik-baik. Dan saya pikir kita harus tumbuh dengan kondisi yang seperti itu, kondisi yang memang mujahadah, berjuang di atas kaki sendiri. Dan ini jadi pembeda juga buat kita gitu. Si Saifuddin, si Edis nambah lagi dan si lain-lain itu kan memang disupport dengan dana, disupport dengan apa, padahal nggak jelas juga kan, hanya untuk ya karena mereka ini memang dibuat ya, memang sengaja diciptakan. Proxy, itulah kan? Memang ya proxy, di sana itu memang ada itu. Tapi ya udahlah Ustaz Alwan ya, ini memang jadi ininya sih, jadi memang kondisinya seperti itu, ini jadi kayak tantangan bagi kita aja gitu hadapi orang-orang gini. Iya. Dan ini nggak akan selesai kok. Oke, ada lagi kan Ustaz karena udah kepanjangan juga, saya rasa udah cukup ya. Oke, siap. Tapi yang paling yang menurut saya yang nanti kita akan lihat ke depannya, si Edis itu benar-benar sekolah apa tidak gitu. Terus, kalau sekolah nampaknya iya Ustadz ya. Cuman masalahnya nampaknya dia ini dia kan udah daftar sekolah. Jadi misalnya dia kan nanti pulang lagi nih. Dia nih sebentar aja ke sana untuk pendaftaran. Ya untuk pendaftaran nanti dia balik ke Indonesia mungkin 1-2 bulan lagi baru ke sana.
Nanti 1 bulan lagi ke sana, mungkin dia akan jadinya jatuhnya gini, kalau tiba-tiba donasi, dia kan sekarang kan donasinya tetap jalan nih, tetap jalan walaupun sedikit yang ngasih. Tapi kan setiap minggu, 1 minggu sekali pasti ada yang ngasih lah, walaupun dikit gitu kan. Tapi dia pasti akan mikir pakai otaknya gitu, mutar dia kan, akan mutar, wah ini yang masuk sebulan cuma sekian, pengeluaranku sekian, gimana cara supaya bisa lebih naik? Ya hujat lebih banyak. Mumpung udah di Singapura, dia pasti akan hujat Islam lebih banyak gitu kan. Sambil hujat lebih banyak seperti Saifuddin, malah bisa jadi lebih ngeri dari Saifuddin, ya lebih ngeri dari Saifuddin dengan harapan donasinya juga bisa menyimbangi dia punya pengeluaran di sana gitu. Yang akan terjadi itu nanti. Kalau hitungan saya beda, hitungan saya dia nggak akan daftar sekolah di sana. Itu cuma gimmick aja. Dan itu sekedar buat dia jalan-jalan. Dan kalau memang dia mau belajar, dia juga mau belajar apa di sana? Kependataan kan? Karena dia kan lebih condong ke Islamologi misalnya, mau belajar Islam. Gitu. Tapi ujungnya gini, usahawan ya, kalaupun dia nggak benar-benar sekolah, kan dia nggak bisa tinggal di sana. Ya, kalau dia orang Indonesia kan nggak mungkin dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Mau nggak mau dia harus apply student ya. Kalau dia apply student kan dia bisa lebih lama tinggal di Singapura. Itu sih yang dia incar. Ya, itu yang dia incar juga. Jadi biar bisa stay di sana sampai waktu yang lama dan bisa keluar-keluar sih. Ujung-ujungnya nanti kita siap-siap aja gitu. Itu yang sampai sekarang saya ragukan, Bang Julius. Nggak akan itu. Saya kalau Bang Julius anggap Edis itu akan seperti Saifuddin, bercerita kayak Saifuddin, itu nggak akan ada seperti itu. Ya dia saya tahu lah, saya pikir saya agak sedikit bisa membaca karakter dari si Edis ini gitu. Saya percaya ini hanya gimmick aja. Jadi seolah-olah supaya dia melakukan action dari apa yang dia sudah dapat, karena itu kan harus mengalir terus itu kan. Jadi dia sekarang ada di sana gitu. Tapi kan bukti dia mendaftar di mana, berapa biayanya, berapa budgetnya. Ya untungnya orang-orang yang nyumbang itu nggak terlalu kritis-kritis amat kan. Jadi nggak perlu ada pertanggungjawaban atau gimana kan, nggak perlu ada. Nah, momen ini kan dimanfaatkan sama si Edis. Kalau saya analisa saya sih kayak gitu, nggak ada itu kayak serius misalnya mau sekolah gini. Kalau dia mau sekolah kependetaan, enggak kan? Banyak kan yang ya tujuannya bukan sekolahnya, tujuannya supaya bisa tinggal lama di sana aja sih. Natur dari Edis itu nggak seperti itu dia. Udah muntah-muntah dia kalau bahas kekristenan dia nggak mau berani bahas kekristenan kan. Dia mau bahas tentang Islam aja. Ya itu benar juga sih, dia nggak ngerti. Iya, dia nggak. Kapan hari saya tanya tentang kekristenan dan saya uji, memang dia nggak terlalu ngerti soal kekristenan karena dia nggak mau bahas masalah kekristenan. Natur dia tuh cuma mau belajar Islam, mau menyerang Islam aja dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Islam kan yang dia dapat dari terjemahan bahasa Inggris itu. Tapi kalau untuk soal dana ini, saya agak hakul yakin bahwa ini sebenarnya hanya gimmick aja. Gimmick di mana dia cara bisa ngumpulin dana. Kalau iri iya, Ibu Uti juga kan iri, Bang Julius. Saya pernah ngobrol sama Ibu Uti juga iri mungkin ya sama Saifuddin ya. Bagaimana Saifuddin itu yang cuma ini dibandingkan Ibu Uti jauh penghasilannya. Apalagi penonton Ibu Uti sedikit kan. Yang kasihan juga gitu loh. Nah, ini kan kayak pastilah mungkin ada sedikit kecemburuan di antara mereka kan. Ada yang kayak pintar memanfaatkan momen. Kita lihat Metanoia itu siapa? Rizuli Lubis. Di mana dia cari kesempatan juga bisa dapat pundi-pundi di situ. Saifuddin ngambil pundi-pundi dari siapa? MKC. Ini kan perebutan uang aja. Rudi Yohanes. Pokoknya semua ini berputar bergolak di masalah itu. Edis itu nggak mau ketinggalan. Padahal 1 tahun yang lalu Edis itu mengatakan saya ini nggak pernah ngambil dari pasang-pasang rekening itu, nggak pernah. Dan dia dia sombongin itu. Dia sombongin itu. Iya, jadi ini semua hanya gimmick aja, Bang Julius. Itu nggak ada ya. Kita percaya aja ini gimmick aja. Ya mungkin seperti itu, Bang. Ya, mungkin itu aja dari saya terakhir. Oke. Lucu sih kalau Edis. Tapi kita tunggu aja lah, nanti kabarnya seminggu lagi mungkin dia udah pulang. Ya, nanti kita lihat apakah dia lampirkan. Ya, nanti kita lihat apakah dia akan lampirkan apa enggak. Cuman dia lagi nyari orang-orang Kristen di sana supaya dapat makan gratis ya. Dia kan nyariin juga itu dia bilang ya. Kalau ada orang Kristen yang di Singapura hubungi dia gitu kan. Ya hubungi dia ya minimal ditraktir lah, namanya
dia yang tamu gitu kan, orang Singapura yang tuan rumahnya. Aku ngakak lihat dia. Jadi ya kita tunggu saja nih sepak terjang Edis ya, apakah dia akan menyusul Saifuddin dan Paul Jang ataukah dia hanya untuk gaya-gayaan doang ya, untuk jalan-jalan doang. Kita tunggu saja ya berita selanjutnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Makasih juga untuk Ustadz Alwan yang sudah menyempatkan dirinya ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.